Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan membahas tentang negara kita. Bagaimana negara kita menjalin kerjasama dengan negara lain. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku, yang pertama adalah kita akan memahami pentingnya kerjasama. Yang kedua, bersama-sama kita akan menggali informasi dari cerita non-fiksi tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anakku, ketahuilah, kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antar orang perorangan atau antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah sebuah interaksi yang paling penting. Ini dikarenakan pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dianggap tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itulah manusia akan selalu senantiasa membutuhkan orang lain. Nilai-nilai yang ada dalam kerjasama yaitu yang pertama adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang yang harus saling tolong-menolong. Yang kedua adalah nilai kepedulian. Ada nilai kebersamaan. Ada juga nilai kerukunan. Dan yang terakhir adalah nilai kita sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu kita bersama-sama menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bisa dilakukan dalam kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar atau sekelas negara. Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah kerjasama. Ada istilah gotong royong, kerja bakti. Kemudian hubungan antar dua negara, kita kenal dengan istilah hubungan bilateral. Kemudian kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau regional, maka disebut dengan kerjasama regional. Kalau kerjasama antar satu negara dengan beberapa negara di seluruh dunia, maka disebut dengan kerjasama multilateral. Sampai di sini sudah bisa difahami anak-anakku? Pada dasarnya, semua membangun kerjasama. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara. Kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai
perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan. Misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah kita mendengarkan liputan tentang informasi kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam, maka pada kegiatan ini di slide ini adalah tolong anak-anak diulang lagi videonya itu tadi toh, kemudian disalin jenis-jenis atau bentuk-bentuk kerjasama yang telah terjadi antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Jadi untuk mengisinya silakan bisa disimak lagi ya hasil rekaman atau liputan yang ada tadi di YouTube. Terima kasih, silakan dilanjutkan lagi belajarnya. Setelah kita mendengarkan liputan yang ada di pemberitaan tentang kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam, kemudian kita telah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama, kita juga telah bisa menangkap informasi yang terjadi antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, maka selesailah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kerjasama merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi selama kita butuh orang lain, maka kita wajib menjalankan kerja sama. Yang kedua, kerjasama antar negara, semisal Indonesia dengan Brunei Darussalam tadi, diperlukan untuk melengkapi kebutuhan negara. Yang ketiga, bentuk kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang, ada ekonomi, perdagangan, industri, dan lain-lain. Demikian anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Kita telah belajar tentang kerjasama, demikian juga kita telah menggali informasi yang ada dalam informasi tentang kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar di rumah, jangan lupa sholat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.